Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Channel. Dalam konten saya kali ini saya akan memuat yaitu mengenai politik dan bola. Ya, apa itu hubungannya politik dan bola? Ya, sekarang ini sedang menghangat-hangatnya ada Piala Dunia di Indonesia 17 tahun ya, U17, dan Indonesia sedang menghadapi pesta demokrasi yaitu Pilpres tahun 2024 bulan Februari ya. Jadi ini saya memuat antara politik dan bola. Ini sangat terkait menurut saya. Kalau kita melihat sejarah bahwa Indonesia ini pernah masuk dalam kancah Piala Dunia ya pada tahun 1938. Indonesia belum merdeka ya. Itu masih disebut Belanda East ya, Belanda Timur ya. Belanda Holland East India ya. Jadi Belanda Timur ya. Ini tim sepak bola kita ini gabungan ya. Gabungan antara pemain Belanda ya, keturunan Belanda yang ada di Indonesia ya sekarang ini. Kalau dulu masih Nusantara ya. Waktu itu masih disebut Holland Timur ya, Belanda Timur ya. Masih di bawah Ratu Belanda ya. 1938 Indonesia ikut di Perancis ya sebagai tim yang lolos di Piala Dunia tahun 1938 tanpa penyisian di Asia. Loh, kenapa? Kok tidak bisa kok bisa ikut kancah Piala Dunia tahun 1938 wakil dari Asia? Ini sebabnya waktu itu sebetulnya yang masuk Piala Dunia itu Jepang ya. Tetapi negara Jepang tahun 1938 ini ikut blok ya. Blok peperangan ya, blok barat ya, antaranya Jerman ya dan sekutunya termasuk Jepang. Melawannya adalah negara sekutu ya, termasuk Amerika Serikat ya. Ini tahun 1938 ini sudah ada bibit-bibit mau ada peperangan, yaitu perang dunia kedua ya. Jepang udah mulai perang ya terhadap Amerika juga. Nah, ini akhirnya negara Jepang karena memikir pertahanan dalam negeri, dia mengundurkan diri ya dari calon wakil Asia yang ikut lomba sepak bola dunia waktu itu diselenggarakan di Perancis ya. Waktu itu Indonesia berangkat ke Perancis. Sistem pertandingan waktu itu adalah sistem gugur ya. Sistem gugur ya. Indonesia pertama kali turun di Perancis itu melawan Hongaria ya. Di mana Hongaria ini adalah diunggulkan menjadi juara dunia. Udah ketemu Holland Timur ini ya, Nusantara ini, Belanda Nusantara ini ketemu Hongaria. Dalam pertandingan pertama itu Indonesia pada babak pertama bisa memasukkan 1 gol ya, bisa memasukkan 1 gol. Namun oleh wasit
dari Perancis, gol itu dianulir. Ya, golnya dianulir. Jadi tidak jadi masuk. Nah, mungkin menurut saya pada babak kedua pemain Nusantara Holland is Nusantara ini mungkin hatinya agak kecewa. Akhirnya diserang oleh Hongaria, akhirnya kalah 0-6 ya. Akhirnya pulang duluan karena sistem gugur. Akhirnya pulang gasik ya. Setelah saya langsung pulang, bawa koper pulang, balik ke Nusantara ya. Selanjutnya dalam Piala Dunia 1938 itu dalam final Hongaria ketemu Italia. Namun Hongaria kalah. Dikalahkan oleh Italia. Ya. Itu sekelumit cerita. Jadi Indonesia pernah ikut kancah Piala Dunia ya di Prancis tahun 1938. Namun 2/3 pemain Indonesia, 1/3 pemain dari keturunan Belanda yang ada di Indonesia. Selanjutnya Indonesia sangat bangga dengan dikirimnya tim sepak bola itu. Akhirnya pemuda-pemuda keturunan Belanda yang ada di Indonesia sebagai penjajah Indonesia berubah jadi rukun, istilah saya, jadi baik antara pemain Belanda dan pemain Indonesia ya. Waktu itu pemain Indonesia yang terkenal dari keturunan Maluku yang bernama Ishak Watewail dari Maluku. Dia posisinya adalah sayap ya. Tempatnya adalah sayap dalam permainan sepak bola itu, yang dijuluki pemain Belanda adalah pemain yang sangat luar biasa, yaitu seperti orang silat ya. Bola silat dari Indonesia diperankan Ishak Watewail ya. Bisa liuk kiri, liuk kanan, liuk kiri, liuk kanan, langsung ditendang bolanya masuk gitu. Jadi liukannya ini seperti liukan silat di Indonesia, kata orang-orang Belanda waktu itu. Ya, itu pemain yang sangat terkenal, itu Ishak Watewail yang meninggalnya 1987. Ya. Selanjutnya Indonesia ya, kancah Piala Dunia memang belum saatnya, tapi di tingkat Asia tim sepak bola kita ya, waktu setelah Indonesia merdeka tahun 1945 ke sini ya, tahun 50-an sampai 60-an, tingkat Asia Indonesia luar biasa ya. Ya, kebanyakan juara 1, 2, 1 ya. Seperti Merdeka Games 1961 ya. Sepak bola Indonesia masuk juara 1 ya. Kemudian Asian Games di Malaya, di Malaysia, Indonesia juara 1 ya. Juara 1, nomor 1, juara 2 itu Pakistan, juara 3-nya itu Korea, juara 4-nya itu Malaysia ya. Itu
zaman awal tahun 60-an Indonesia ini banyak bicara kancah sepak bola di Asia. Cuma tidak tahu, tidak berkembang naik tingkat dunia. Justru di Asia ini kok melorot gitu. Apakah ini ada kesalahan pendidikan dari anak-anak tentang permainan sepak bola ini kalah dengan Korea dan Jepang ya. Tapi ini sudah mulai ya di bawah Sintayong udah mulai merangkak naik ini. Mudah-mudahan tingkat Asia kemudian tingkat dunia ya, Indonesia akan banyak bicara nantinya ya. Selanjutnya pada tahun 60-an, awal tahun 60-an di bawah Presiden Soekarno waktu itu, karena senang bola, karena dengan sehat keseluruhan olahraga Asian Games banyak juaranya, ini dengan juara itu ini adalah investasi ke depan ya. Memang betul sekarang ini kalau ahli bola ya mendatangkan uang, apalagi bisa main di Eropa ya itu. Jadi setiap olahraga sepak bola, voli, basket semuanya mendatangkan uang kalau itu dikelola secara profesional. Soekarno akhirnya membuat stadion Senayan untuk mengibarkan semangat, dibikin Tugu Monas ya. Jadi penuh dengan spirit semangat nasionalisme. Rakyat kita diciptakan untuk mempunyai jiwa nasionalisme. Ya. Olahraga kalau bisa di Asia ini kampion number one ya. Karena sepak bola dan olahraga yang lain-lain, silat, karate dan sebagainya kalau bisa juara. Dengan juara itu badan sehat, profesional, rezeki meningkat gitu menurut saya ya. Selanjutnya pada perkembangan ya, pada perkembangannya ya, di Indonesia ini terjadi pergesekan politik dengan sepak bola ya. Jadi sepak bola ini kadangkala kalau melihat perkembangannya selalu ada gesekan politik. Maksud saya misalnya ada pelatih ya tingkat bisa bagus, misalnya mendekati pemilu pelatihnya didekati oleh tokoh-tokoh politik misalnya. Apabila pemainnya semakin bagus juara, semakin pelatihnya ini punya peranan didekati oleh tokoh-tokoh politik. Karena apa? Karena politik itu untuk kekuasaan ya. Nah, rakyat yang suka hobi bola itu kalau pelatih atau pimpinannya didekati seorang tokoh politik, maka banyak pendukung politik terhadap tokoh itu. Jadi sulit memisahkan antara bola dan politik ya. Selanjutnya seperti contohnya Indonesia dipakai rencananya dipakai untuk final Piala Dunia U20. Kenapa tidak jadi? Ya, karena ada kaitan dengan politik ya, bola sama politik. Ya, ada tokoh politik keliru ngomong, tidak jadi Indonesia dipakai untuk tempat ajang Piala Dunia U20. Nah, kemudian baru sekarang ini ya, tanggal 10 nanti main Indonesia, mudah-mudahan Indonesia menang. Nah, dalam perkembangannya usia 17 ya, Piala Dunia U17
memilih tempat Indonesia, luar biasa. Berarti menurut saya Indonesia ini ke depan akan jadi seperti Brasil, sepak bola Brasil ya. Kemudian seperti Eropa, klub-klubnya nanti ramai di Indonesia tahun-tahun ke depan, entah tahun berapa. Tapi ini sudah diincar oleh klub-klub dunia bahwa Indonesia tempatnya bagus, kemudian bibitnya juga bagus, dan ini cocok sentralnya nanti akan ke Asia Tenggara, yaitu di Indonesia. Selanjutnya jadi politik praktis dalam sepak bola di Indonesia bisa selalu menggesek. Kalau terlalu dekat bisa menghambat prestasi menurut saya, karena terlalu tercampur atau bergesekan dengan kekuatan-kekuatan politik yang kadangkala bisa mengurangi kualitas sepak bola. Menurut saya konsentrasinya bisa cabang, tapi mudah-mudahan tidak dekat politik malah justru jadi juara nantinya ya. Selanjutnya kalau kita melihat dari pengalaman Indonesia pernah di bawah Jepang di Asia tahun 38 ini, nomor 2 di Asia. Ini betul Indonesia ini banyak bibit-bibit pemain bagus. Apalagi tadi saya contohkan Ishak Watewael dari Ambon. Jadi Ambon ini juga bibitnya banyak kalau itu dikelola secara baik ya, dididik secara baik bakat-bakatnya. Indonesia banyak bibit dari timur itu, Papua, Ambon, kemudian Sulawesi ya, Kalimantan, nantinya ada IKN ya, kan maju saya kira, dan Jawa, Sumatera, Bali ya. Indonesia sangat dicintai oleh pemain-pemain dunia, ingin main di Indonesia karena tempat mainnya udaranya bagus ya, kemudian tempat rekreasi dekat, tempat hiburan dekat ya, rakyatnya suka main bola mendit ya, suka nonton. Jadi untuk klub-klub akan berkembang di Indonesia. Tetapi saya berharap juga permainan yang fair ya, karena penonton kita itu suka pemain yang fair, tidak boleh ada permainan yang kurang bagus ya. Juga keamanan yang bagus ditata sedemikian rupa. Semoga bibit-bibit sepak bola Indonesia akan menjadi bibit yang tidak hanya tingkat Asia Tenggara dan Asia, tapi tingkat dunia. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menjadi renungan para tokoh-tokoh bola Indonesia. Semoga Indonesia menjadi berhasilnya di Asia Tenggara sepak bola. Terima kasih. See you again.